Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga dengan membahas ini wawasan kita bertambah, ketidaktahuan kebodohan kita berkurang. Karena ada satu pandangan dari seorang filosof bahwa problem besarnya manusia itu secara umum ada 3. Yang pertama kemiskinan, yang kedua ketakutan, dan yang ketiga kebodohan. Situasi corona hari ini, situasi ada pandemi COVID ini mungkin merupakan bagian dari problem ketakutan. Nanti kalau ada masalah besar dalam dunia ekonomi, dan itu juga dapat masalah kemiskinan. Tapi dalam teori ini sebenarnya masalah nomor 1 dan nomor 2 itu lebih mudah diatasi. Yang paling mudah diatasi kemiskinan. Kemudian baru setelah itu ketakutan. Dan yang paling sulit adalah kebodohan. Kenapa kebodohan dianggap problem yang paling sulit diatasi? Karena biasanya orang yang bodoh itu, orang yang tidak tahu itu sering merasa dirinya itu tahu. Jadi dia nggak ngerti kalau sebenarnya ada masalah. Dia menganggapnya semuanya baik-baik saja dan aku ngerti segalanya. Padahal hakikatnya manusia kan banyak nggak ngertinya daripada ngertinya. Maka dalam teori ini terus disebut problem kemiskinan, problem ketakutan itu lebih mudah diatasi karena orangnya sadar bahwa saya ini sedang miskin, ekonomi terpuruk, bahwa saya ini punya ketakutan-ketakutan. Tapi kalau problem kebodohan ini, orang sering tidak merasa bahwa dirinya itu tidak tahu. Lebih sulit karena proses mengatasinya itu butuh satu langkah ke depan, yaitu orangnya itu didasarkan dulu bahwa orangnya itu tidak mengerti. Nah, semoga nanti apa yang bisa saya jabarkan sedikit bisa sedikit-sedikit untuk menyadarkan bahwa kita itu banyak ketidaktahuannya dibandingkan ketahuannya. Semoga teman-teman siap untuk istiqomah, senantiasa belajar, tidak bosan-bosannya. Insya Allah kita kalau istiqomah belajar akan mendapatkan barokah dan karomah ilmu. Ini yang tadi saya janji jelaskan dulu sebelum masuk ke arisalah ala dunia. Intuisi itu kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Tiba-tiba datang. Jadi itu namanya intuisi. Saya sering bilang kayak ketika ngomong Syed Hussein Nasr bahwa hari ini kita agak defisit karena perangkat intelek kita direduksi hanya pada panca indera sama akal. Padahal kita masih punya banyak, ada intuisi, ada naluri, ada nurani. Naluri ini pengetahuan instingtif. Sayang sama orang tua sayang sama anak ini instingtif, nggak perlu belajar. Yang cowok suka sama cewek ini kan instingtif, nggak perlu belajar. Kalian nggak perlu kursus untuk bisa suka dengan lawan jenis, otomatis itu. Kayak nikah itu tadi kamu nggak perlu kursus, Pak. Ini saya pengen dapat referensi biar bisa. Kan kamu nggak butuh, wong itu insting, mesti iso, aja kuatir.
mbok bos diarahkan kemana pasti ujungnya nanti ke situ wes mesti bisa karena insting. Simbahmu dulu nggak kursus macam-macam ya anaknya banyak. Kenapa? Instingtif. Nah, cuma kita nggak mendaya gunakan itu, nggak memahami teori itu karena ada banyak yang bisa dielaborasi dari instingnya manusia. Sebagaimana banyak orang sekarang mempelajari instingnya hewan, itu sebenarnya manusia juga punya banyak insting yang bisa dikaji. Nurani juga begitu. Kadang-kadang kalau ada masalah, kita harus pinter ini pakai akal, opo pakai panca indera, atau jangan-jangan ini pakai nurani. Kalau ada nenek-nenek yang maling kayu, ya secara hukum dia salah. Cuma dia malingnya karena sudah tua, nggak punya keluarga, tetangganya pelit. Terpaksa dia mengambil kayu untuk dijual untuk makan. Nah ini kan yang maju bukan hukum lagi, bukan akal lagi, tapi nurani, moralitas. Oh ini juga akhlak pengetahuan yang tidak tergarap serius di dunia modern ini. Kenapa hoax, berita palsu, dan yang sejenis itu sekarang merajalela? Karena waktu kita nulis berita palsu, nuraninya nggak dipakai. Tidak sadar yang kita jelek-jelekan, yang kita jatuhkan itu manusia yang punya martabat. Ketika nurani tidak bunyi, yo martabat manusia itu jatuh. Itu kita juga miskin. Untuk belajar termasuk ini intuisi. Jadi pengetahuan yang memang di luar rasio. Kalau ada orang ngomong wah tidak masuk akal, ya memang pengetahuannya tidak masuk akal. Jangan hari ini jangan kaget, hari ini jangan bingungan kalau ada statement yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal itu bukan berarti salah, bukan berarti keliru. Contohnya itu intuisi, jenisnya banyak. Kalau secara teori psikologi, intuisi itu misalnya, contohnya kalian tiba-tiba pengen baca buku, ternyata begitu baca buku itu, oh iya ini informasi yang tak cari-cari dulu, itu jenis intuisi. Tiba-tiba ingin main, begitu mangkat main, oh ini kok temanku lama nggak ketemu, ini kok ada di sini, itu jenis intuitif. Nah itu kan kebetulan, lah iya nggak rasional kan, nggak masuk akal kan, karena memang di luar rasio. Sekarang insan kamil, simbolnya insan kamil itu Adam. Nah jadi kenapa Adam? Yo kalau pengen ngerti manusia yang original kan Adam. Adam itu jasmaninya itu diciptakan dalam fitrah alam, rohaninya itu diciptakan dalam citra Tuhan. Kalau dalam bahasa lain, Tuhan itu meringkas semua ciptaannya dalam manusia. Dalam dirimu ada alam semesta, ada malaikat, bahkan mungkin ada jin, ada setan. Bisa. Manusia bisa kayak setan, bisa kayak jin, bisa kayak malaikat, bisa kayak alam semesta. Kamu bisa kayak hewan, bisa kayak tumbuhan. Karena Allah meringkas semua ciptaannya dalam makhluk yang namanya manusia. Bahkan dirinya sendirinya ditiupkan ke dirinya. Jadi itulah hakikatnya manusia. Dalam citra Tuhan itu seperti apa sih? Wa khalaqal Adam ala suratihi. Apa sih maksudnya? Manusia diciptakan dalam citra. Kamu kan bingung dengan kata-kata citra itu. Misalkan ada teman yang sukanya pencitraan, terus ada orang yang kamu benci itu melakukan kebaikan, terus kamu sebut pencitraan. Apa sih janjane pencitraan? Jadi yang dimaksud ala suratihi itu dalam diri manusia diberikan semua nama-nama Tuhan sebagai potensi karakternya.
Semua nama Tuhan, sebut saja Asmaul Husna, itu dalam dirimu ada semua. Rohman, Rohim, bahkan Kholik, Musawwir, Ra'uf, dan seterusnya. Itu kamu punya semua karakter itu. Pencipta, manusia bisa banyak mencipta, dia punya sifat namanya kreatif, ya kan? Sampai lahir gelas, lahir teh, ini kan pencipta. Binatang, hewan gak ada yang kreatif. Sejak dulu kalau minum ya nyari air, nyari sungai, nyari hujan. Ayam, kambing gak pernah punya ide bikin teh yuk, bikin kopi yuk, gak ada. Pokoknya air ya diminum saja. Dia gak bisa kreatif. Manusia punya, dia punya sifat pencipta sebagaimana Allah. Manusia juga bisa menyiksa sebagaimana Allah. Dalam sejarah banyak kan manusia yang punya karakter menyiksa. Ketika porsi dan proporsinya nggak pas, dia menjadi kejahatan. Kalau pas, dia diperbolehkan. Ke dalam konteks tertentu kan kadang dibutuhkan kesulitan-kesulitan, keruwetan-keruwetan. Ini harmoni. Itu ada karakter-karakter Allah yang di situ itu dalam diri manusia. Jadi penyayang. Kita punya sifat penyayang, Rohman, Rohim, kasih sayang yang mendalam dari luar. Allah punya sifat Ghafurur Rahim, kita juga punya. Meskipun kita umat Islam itu untuk memaafkan, tapi kita punya sifat memaafkan itu, jangan lupa. Maka banyak sufi bilang berakhlak dengan akhlak Allah. Apa bisa, Pak? Bisa. Kenapa? Karena dulu Allah menciptakan kita sesuai gambarnya Allah. Gambarnya Allah ya mestinya bukan gambar fisik, wong Allah itu bukan fisik. Gambaran batin, gambaran mental, gambaran rohani. Dan kalau itu mental dan itu rohani, ya itu kan nama-nama Allah. Minimal yang 99 itu kita punya. Itulah maksud. Dan Allah dan Tuhan menciptakan Adam ala suratihi, sesuai citranya, bukan fisiknya. Kita mulai tema kita kali ini yaitu sowan kepada beliau Kanjeng Sunan Bonang. Ini salah satu tokoh dari generasi Wali Songo sekitar abad 14 sampai abad 16. Dulu kita pernah membahas juga salah seorang tokoh dari Wali Songo yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Kali ini kita akan temui salah seorang sahabat Sunan Kalijogo, bahkan juga gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Bonang. Istilah Sunan ini kependekan dari Susuhunan. Susuhunan itu berarti, kalau diartikan letterlet, itu tempat menerima susunan. Yang dimaksud susunan itu susunan 5 jari. Jadi kalau teman-teman lihat posisi orang sedang menyembah, kemudian 5 jari diadungkan, saling menempel, itu namanya susuhunan. Kalau lihat emojinya, emotikonnya WA yang teman-teman sering masih ngasih gambar telapak tangan 2 nempel itu, itu sebetulnya posisi sesuhunan. Biasanya diberikan pada orang yang sangat dihormati. Susuhunan yang kemudian disingkat dari jadi sunan. Meskipun ada juga yang bilang bahwa sunan itu dari bahasa Arab, jamaknya sunnah itu sunan. Berarti beliau para wali ini adalah orang-orang yang gemar dan cinta menjalankan sunnah-sunnah dalam agama. Ya monggo, yang disetujui yang mana, tapi yang jelas para wali ini punya jasa yang sangat besar bagi masyarakat Nusantara. Kalau Wali Songo ya khususnya di Pulau Jawa,
Karena dalam jangka waktu 2-3 abad mereka bisa memasukkan Islam di hampir 80% wilayah Jawa. Ya, meskipun hari ini kan ada orang-orang yang setengahnya itu meragukan apa ya beneran ada Wali Songo. Kalau para walinya pasti ada, peninggalannya itu banyak, makam-makamnya di mana-mana. Tapi nanti tafsir terhadap satu lembaga atau satu institusi yang dikenal dengan nama Wali Songo ini macam-macam. Silahkan teman-teman carilah referensinya. Perdebatan makna Wali Songo, ada yang bilang Songo itu ya angka, berarti ada semacam dewan wali yang jumlahnya itu 9, yang nantinya kalau ada salah satu meninggal yuk diganti wali yang lain. Dewan ini punya misi khusus, punya tugas khusus. Ada yang bilang Songo itu istilah sebenarnya dari bahasa Buddha Sangha. Ada yang bilang Songo itu dari bahasa Arab sana, yang artinya mulia. Jadi Wali Songo itu wali-wali yang dimuliakan. Kita malam ini tidak membahas kontroversi itu. Yang jelas mereka adalah orang-orang mulia yang jasanya sangat besar. Mereka yang membawakan cahaya ke tanah Jawa dengan ajaran Islamnya. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan beliau, Kanjeng Sunan Bonang. Karena beliau ini termasuk keluarga para wali. Mbah buyut beliau itu generasi awal wali yang menyebarkan Islam ke tanah Jawa. Teman-teman mungkin pernah mendengar nama Syekh Jumadil Kubro, atau ada yang menyebut nama beliau aslinya adalah Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Ini seorang ulama besar yang berasal dari Samarkand. Samarkand itu kalau sekarang ini wilayah Uzbekistan, Asia Tengah. Termasuk keturunan Kanjeng Nabi, keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain. Nah, Syekh Jumadil Kubro ini petilasannya banyak. Makamnya juga diklaim ada di beberapa tempat. Ya monggolah, kalau urusan yang kontroversi tidak kita bahas. Tapi ada sosok ulama besar, wali besar awal namanya Syekh Jumadil Kubro yang dari Uzbekistan datang ke Jawa. Bahkan beliau ini nggak sendirian menyebarkan agama, tapi juga mengajak 2 putranya. Yang pertama kita kenal, nama putranya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan yang kedua namanya Syekh Maulana Ishaq. Nanti Syekh Maulana Ishaq ini jadi ayahnya Sunan Giri. Nah, perjalanan dakwah bertiga ini, kalau Syekh Jumadil Kubro ini ke Jawa, nanti Syekh Maulana Malik Ibrahim awalnya ini ke Jampa atau Jempa. Jampa ini kalau hari ini di wilayah Vietnam, bagian barat selatan. Dan Syekh Maulana Ishaq ke Samudra Pasai. Nanti setelah 13 tahun di Jampa, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini meninggalkan keluarganya di sana, berangkat dakwah ke Jawa, menyusul ayahnya. Meninggalkan 2 putra beliau di Jampa. Yang pertama namanya Sayyid Ali Rahmatullah, atau nanti dikenal sebagai Raden Rahmat, dan nantinya dikenal sebagai Sunan Ampel. Dan yang kedua Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri. Ya mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar lah. Nanti Raden Rahmat ini dan Raden Santri berdua menyusul ayahnya ke Jawa.
dan di sana nanti melanjutkan dakwah ayahnya. Bagaimana Sunan Ampel berupaya melakukan dakwah menyebarkan Islam di Pulau Jawa bersama saudaranya. Nah, Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini nanti menikah dengan putra seorang bupati dari Tuban. Menikah dengan putri Bupati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manilo. Nyai Ageng Manilo ini nanti dinikahi oleh Sunan Ampel dan berputra 4. Nah, Sunan Bonang ini putra kedua. Yang pertama perempuan, yang kedua ini Sunan Bonang, yang nama aslinya beliau itu adalah Raden Mahdum Ibrahim. Lahir sekitar tahun 1465. Dan nanti dikenal sebagai Sunan Bonang. Adik beliau Raden Sarifuddin nanti dikenal sebagai Sunan Derajat. Dan yang keempat perempuan. Nah, ini dari sisi kekeluargaan, awalnya memang dari keluarga wali-wali, para penyebar Islam. Oke, kita fokus ke Kanjeng Sunan Bonang dulu. Nanti wali-wali yang lain semoga ada waktu, semoga saya bisa jabarkan juga, meskipun ya nanti kita selang-seling juga dengan tema-tema yang lain. Kanjeng Sunan Bonang ini dikenal sebagai Sunan Bonang karena nanti di akhir hidup beliau mendirikan pesantren di daerah atau di Desa Bonang. Desa Bonang ini letaknya di dekat dengan Rembang, dekat dengan Lasem. Jadi provinsi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur sekarang. Meskipun ya nama beliaunya sebetulnya banyak julukannya. Kalau teman-teman menjelajahi suluk-suluk yang ditulis oleh Kanjeng Sunan Bonang itu, kadang beliau menyebut diri Ratu Wahdat, kadang Sultan Khalifah, kadang pakai nama Ibrahim Asmoro dan lain-lain. Bahkan nanti ada satu juga gelar beliau yang dikenal dengan nama Sunan Wahdat Hanyokrowati. Ini nama ini unik karena ada kata-kata wahdat. Wahdat itu kalau dalam bahasa Jawa artinya tidak menikah. Dan memang Kanjeng Sunan Bonang ini tidak menikah sampai akhir hayat. Lebih fokus pada ilmu dan momong umat. Sehingga beliau mendapat gelar Sunan Wahdat Hanyokrowati. Dari sisi keilmuan, Sunan Bonang ini belajar tentunya pertama-tama dari ayahanda beliau sendiri, Sunan Ampel. Nah, waktu belajar pada Sunan Ampel ini beliau ya sak kelas, kalau pakai bahasa hari ini satu kelas dengan Sunan Giri, satu kelas dengan Raden Patah dan juga Raden Husain. Nanti melanjutkan studi ke Pasai, ke Samudra Pasai. Jadi rencananya beliau ini mau naik haji bareng Raden Paku Sunan Giri. Cuma transit dulu di Samudra Pasai dan di sana beliau berguru pada ayahnya Raden Paku, Syekh Maulana Ishak. Ini berarti termasuk guru beliau. Ini cerita kunjungan Sunan Bonang ke Malaka, ke Maulana Ishak ini dicantumkan di naskah Sulalatus Salatin. Ini isinya sejarah mengenai semacam geografis beliau sepulang dari berguru, sepulang dari Mekah. Sunan Bonang ini ditugaskan oleh ayahanda beliau untuk berdakwah ke Kediri. Nanti beliau tinggal di desa Singkal
tinggal di masjid di sana, daerah Ndoho, Kediri. Cerita yang populer sekali tentang upaya dakwah Sunan Bonang di Kediri ini bisa dibaca di salah satu babat namanya Babat Ndoho. Jadi Babat Ndoho itu isinya antara lain kisah bagaimana perjuangan Sunan Bonang untuk mengislamkan Kediri dan sekitarnya. Di situ banyak cerita-cerita tentang kanuragan, tentang kesaktian melawan masyarakat di sana yang resisten dan macam-macam. Banyak ceritanya. Ada ceritanya yang terkenal sekali di antara karomahnya Sunan Bonang itu bisa mengubah aliran sungai. Jadi beliau di sana bisa ngatur aliran sungai mengalir itu kemana. Kalau ada orang dirayu, dituntun untuk masuk Islam, kemudian kekurangan air, bisa dialirkan, aliran sungai berantas bisa mengalir ke tempat mereka dan seterusnya. Itu salah satu contoh karomahnya beliau. Bahkan di Kediri saat itu berkembang, kalau hari ini mungkin namanya aliran sesat. Jadi salah satu ajaran ilmu hitam dalam tanda kutip yang dikenal dengan nama Panca Makara Puja. Ini dari aliran namanya Bhairawa Tantra. Ini aliran ini populer saat itu, dan Sunan Bonang ini harus berhadapan dengan tokoh-tokoh dari aliran ini. Nanti ada yang namanya Butolo Coyo, ada yang namanya Nyai Pluncing. Nanti silahkan dibaca di Babat Ndoho. Dari sini nanti muncul ritual yang hari ini dikenal dengan nama genduren atau selamatan. Jadi ritual Bhairawa Tantra ini yang namanya Panca Makara Puja ini jadi dilakukan biasanya itu malam-malam, ngumpul bareng-bareng melingkar, kemudian melakukan ritual yang dikenal dengan nama Molimo. Molimo itu yaitu Menso, Matsya, Modo, Maituno, dan Mudro. Masya itu daging, masya itu ikan, modo itu mabuk, maituno itu bersetubuh, bersenggama, mudro itu meditasi. Jadi aliran ini punya pandangan nafsu itu harus dituntaskan, dipenuhi sampai beres, baru orang bisa masuk ke ranah spiritual. Cuma asumsi ini dijalankan dengan vulgar. Jadi dalam ritual itu kemudian bersama-sama makan daging, bersama-sama makan ikan. Ini kan nafsu makan dipenuhi, pokoknya sampai kenyang, sak kenyang-kenyangnya. Kemudian mabuk, minum-minum sampai mabuk. Bahkan kemudian saat mabuk melakukan persetubuhan massal, persenggamaan maituno itu tadi. Jadi ini pokoknya menghabiskan hasrat, menutaskan nafsu dengan cara mereka yang dikenal molimo itu. Asumsinya kalau sudah begini nafsu akan selesai, lemah, nggak mengganggu lagi. Baru setelah itu mudro, meditasi. Sunan Bonang berhadapan dengan aliran yang semacam ini. Oleh Sunan Bonang, tradisi ini kemudian disaingi. Sunan Bonang bikin halakoh juga dengan pengikut beliau, masyarakat desa yang ngumpul-ngumpul juga. Di situ ada makanan juga, mungkin ayam, mungkin nasi tumpeng dan macam-macam disiapkan di situ. Kemudian berdoa bersama, kemudian makan-makan bersama. Nanti ini dikenal belakangan dengan nama genduren. Katanya genduren itu dari bahasa Persia, kanduri yang artinya itu makan-makan. Ini sehingga
sedikit-sedikit tradisi ini menggeser tradisi yang dianggap sesat itu. Bahkan nanti molimo dari bayi rawat tantra ini yang isinya daging dan macam-macam itu diganti molimo yang kita kenal sekarang. Larangan untuk maling, madat itu menghisap candu minum, mabuk-mabukan, main atau judi dan madon. Jadi maling, madat, minum, main, madon. Nah, ini molimo zaman itu. Hasil kreasi Sunan Bonang untuk mengubah tradisi masyarakat yang seperti tadi itu. Terus nanti setelah beberapa lama di Kediri, kemudian Sunan Bonang dipanggil oleh Raden Patah untuk menjadi imam besar Masjid Agung Demak. Bareng-bareng dengan para wali yang lain termasuk Kanjeng Sunan Kalijogo dan kawan-kawan. Nah, beberapa lama nanti beliau jadi imam Masjid Agung Demak, sampai kemudian beberapa tahun Sunan Bonang memutuskan untuk mundur dari ketakmiran Masjid Agung. Baru beliau pindah ke Lasem, tinggal di desa Bonang, mendirikan pesantren di sana. Disitulah nanti awal mula beliau dipanggil sebagai Sunan Bonang. Baik, keahlian beliau macam-macam, cuma yang paling menonjol memang yang berbau tasawuf. Beliau ya fikih, ya tafsir, bahkan seni, bahkan kanuragan, kesaktian, khususnya tasawuf. Kalau cerita-cerita tentang karomah beliau itu banyak, di banyak sumber, teman-teman silahkan dicari. Tapi insya Allah keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap kemuliaan ajaran yang dibawa oleh Sunan Bonang tidak harus kita banyak cerita tentang karomahnya. Kita mulai masuk, paling tidak untuk mancing-mancing biar teman-teman tertarik untuk buka-buka, menggali-gali khasanah ilmu. Karena orang-orang hari ini kan kadang-kadang gaya, merasa dirinya yang lebih mampu membaca realitas masyarakat di sekelilingnya, menganggap referensi-referensi lama itu kurang relevan lagi untuk dipakai hari ini. Tapi mereka ini, para wali ini, para ulama yang dulu berjuang juga di tempat kita hari ini tinggal, juga bukan orang yang sama sekali nggak ngerti tentang tempat kita tinggal ini, orang Jawa ini, orang Indonesia, tentang Nusantara. Pasti dalam banyak karya-karya mereka terkandung hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Apalagi mereka aulia, ahli yang dicintai oleh Allah. Siapa tahu dari karya-karya mereka ini nanti kita bisa ketemu banyak hal yang relevan untuk pertumbuhan spiritual kita, untuk kehidupan sosial kita, untuk harmoni budaya kita dan macam-macamnya. Itulah gunanya kita buka-buka, kita bongkar-bongkar lagi karya-karya mereka. Ini PR bagi kita, maka saya akan coba membahas tentang saya hanya mancing-mancing memberikan sedikit-sedikit untuk membahas apa yang dibawa, termasuk ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Bonang. Yang jelas, yang istimewa dari perjuangan para sunan ini adalah cara mereka memperkenalkan dan memasukkan Islam ke tengah masyarakat dalam cara yang sangat halus. Sama sekali tidak kekerasan, sama sekali tidak menimbulkan kontroversi-kontroversi.
sebagaimana dulu kita pernah kaji dalam sesi Sunan Kalijogo, ada dua prinsip yang dipakai oleh para wali, yaitu yang pertama adalah tutwuri handayani dan yang kedua tutwuri haniseni. Tutwuri handayani itu mengikuti dari belakang. Kalau orang mengikuti dari belakang itu kan berarti dia nggak merentah-merentah, nggak mengarahkan mana, tapi nggak sekedar mengikuti, tapi juga handayani. Handayani itu memberdayakan. Jadi ikut jalan dari belakang tapi sambil ngajari biar yang depan ini berdaya, biar yang depan ini pinter milih arah, yang depan ini tidak tersesat jalannya. Ini namanya tutwuri handayani. Dan jadi nanti mereka mau kemana itu diajari dari belakang, tapi biarkan mereka jalan sendiri, tidak diseret, tidak disetir dari depan. Itu namanya tutwuri handayani. Jadi orang dengan kesadarannya sendiri itu milih kebenaran, milih kebaikan, itu namanya tutwuri handayani. Kedua itu tutwuri haniseni. Tutwuri haniseni ini mirip dengan handayani, mengikuti dari belakang itu sambil mengisi, nambah wawasan, nambah pengetahuan, sehingga yang di depan ini pinter terus bisa jalan sendiri ke arah yang benar. Itu namanya tutwuri haniseni. Tidak berdiri di depan kemudian merentah-merentah, nyuruh-nyuruh, bahkan marah-marah, maksa orang ikut dia, tapi berdiri di belakang sambil mengisi dan wawasan-wawasan kebenaran, kebaikan, keindahan, sehingga yang di depan sadar terus mereka milih berubah atau rute ke jalan yang benar. Jadi ini prinsip strategi dakwahnya yang dilakukan oleh para wali zaman dulu. Jadi dakwah yang tidak menimbulkan konflik, dakwah yang tidak melahirkan permusuhan, dakwah itu kan sebenarnya memunculkan solusi. Jangan sampai dakwah kita itu malah melahirkan problem baru. Kalau pakai bahasa pepatah yo, mengambil airnya, mengambil ikannya, tapi jangan sampai keruh airnya. Itu strategi dakwah yang kedua. Untuk melakukan ini, para wali banyak menggunakan media seni. Seni ini kan lebih halus, seni ini kan lebih mudah masuk ke tengah masyarakat. Yo kalau zaman dulu seni ini kan gamelan, wayang dan lain-lain. Yo monggo hari ini kalau memang dibutuhkan mode dakwah semacam ini, yo teman-teman harus menguasai seninya. Kalau dulu medianya gamelan, mungkin sekarang yo medianya film, sinetron, YouTube, Instagram dan macam-macam. Yo monggo gunakan itu untuk yang positif sebagai wadah. Kalau zaman dulu para wali ya pakai wayang, pakai tembang, pakai suluk, gamelan. Bahkan nanti ada satu gamelan alat musik yang hasil karyanya Sunan Bonang yang nanti dikenal dengan nama Bonang. Alat musik gamelan yang namanya Bonang ini bentuknya seperti gong yang kecil itu. Cara mainnya itu dipukul. Bonang ini kalau zaman dulu manfaatnya besar, biasanya untuk mengumpulkan orang, ada pengumuman dari pemerintah macam-macam, terus orangnya muter-muter desa sambil mukul bonang ini. Media untuk mengumumkan sesuatu, untuk menerangkan sesuatu di zaman dulu. Dan juga bagian musik gamelan yang mengiringi. Kalau di wayang, wah bisa panjang kalau dijelaskan bagaimana dahsyatnya para wali menggunakan media wayang. Wayang itu di India nggak ada, meskipun ceritanya basicnya dari India, pertempuran antara Kurawa dan Pandawa, tapi para wali memodifikasi ini. Cerita itu sesuai dengan visi dan misi yang mereka bawa. Ditambah ceritanya, dimodifikasi, bahkan tokoh-tokohnya diberi nama, bahkan ditambah tokoh-tokoh, misalnya ditambahi
Punokawan, kemudian ditambah tokoh-tokoh yang kalau dalam cerita India nggak ada. Dikenal juga cerita namanya cerita Carangan. Ini Sunan Kalijogo, Sunan Bonang dan kawan-kawan ini punya kreasi carangan. Di Pakem Mahabharata ini tidak ada. Misalnya cerita tentang, kalau dulu Sunan Kalijogo ada Dewa Ruci, kemudian masih ada cerita tentang Petruk dadi ratu, masih ada cerita Wayang Kalimosodo, ada cerita Semar Barang Jantung, ada cerita Begawan Cipto, ada cerita Wahyu Widayat, macam-macam hasil kreasi para wali. Termasuk tokoh-tokoh tambahan para Punokawan itu Gareng, Petruk, Bagong, Semar. Nah, ini hari ini banyak buku-buku yang membahas tentang sufisme dalam wayang. Ya, nanti ditafsir misalkan Gareng, Petruk, Bagong, Semar itu sebenarnya simbol dari kondisi jiwa manusia. Gareng ini simbolnya nafasnya amarah, Petruk ini simbolnya nafas yang lawamah, Bagong ini nafas yang sufiyah, dan Semar ini simbolnya nafas yang mutmainnah. Ada yang nafsir Punokawan ini sebenarnya simbol dari suluk, makanya namanya Gareng. Gareng itu kan diambil dari korin, nala korin. Nala korin itu dapat teman. Mungkin tafsir dari amar ma'ruf, mengajak yang baik, mencari teman. Kemudian Petruk dipandang sebagai simbol dari kata-kata fatruk, tinggalkan semua yang bukan Allah, semua yang tidak sesuai dengan ajarannya. Mungkin setara dengan konsep nahi mungkar. Terus baho ini artinya membangkang, memberontak. Mungkin bisa ditafsirkan mengalahkan hawa nafsu. Jadi untuk bisa menjalani jalan sufi, kita butuh melakukan yang, meninggalkan yang mungkar dan hawa nafsu. Pada akhirnya agama kita akan kokoh, tuntas, dan membuahkan sesuatu yang kita sebut kasyaf atau makrifat dan seterusnya. Jadi terus ini simbol dari Semar dan seterusnya. Ini salah satu contoh modifikasi yang dilakukan oleh para wali. Semoga hasanah-hasanah semacam ini nggak hilang, tidak dilupakan oleh generasi-generasi masa kini. Oke, kali ini tidak sibuk dengan itu, kita akan sedikit-sedikit menengok dengan karya-karya Sunan Bonang, khususnya yang dalam bentuk suluk. Ya, kalau suluk kata-katanya jelas, kata-kata suluk itu sangat dekat dengan dunia tasawuf, dengan sufi. Salaka ya saluku, ini setara dengan jalan. Jadi kalau ada sastra yang jenisnya suluk itu biasanya petunjuk, isinya petunjuk untuk bagaimana cara kita berjalan menuju Allah atau jalan sufi. Kanjeng Sunan Bonang punya banyak karya suluk. Meskipun beliau juga selain suluk juga banyak tembang, banyak lagu-lagu. Beliau keahliannya salah satunya yaitu nembang. Kalau nembang suaranya itu menghanyutkan meskipun hanya diiringi dengan bonang. Ada cerita Kanjeng Sunan Bonang ini menaklukkan rampok hanya dengan tembang. Jadi satu ketika beliau ini sedang nembang bersama murid-muridnya, kemudian diserang oleh perampok. Nah, para perampok ini ingin merampas hartanya Kanjeng Sunan Bonang dan murid-muridnya pastinya. Untuk melawan para perampok ini, Kanjeng Sunan Bonang ini terus nembang lagu Durna.
Ya begitu Kanjeng Sunan itu nembang, ini para perampok ini nggak bisa bergerak. Jadi diam di tempat kaku. Sampai Sunan Bonang ini mengakhiri tembangnya dan mereka kembali lagi bisa bergerak dan bertobat, nggak jadi ngerampok. Termasuk teman-teman ingat salah satu tembang yang sering kemarin-kemarin itu kita ucapkan, yaitu tembang Tombo Ati. Nanti coba kita bahas yang Tombo Ati ini, karena tembang Tombo Ati ini salah satu yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Bonang, dikenalkan ke masyarakat Jawa. Yang Tombo Ati ada 5, yang sekarang ini banyak versi lagunya, versi musiknya banyak sekarang ini. Kalau suluk, Sunan Bonang punya beberapa karya suluk yang luar biasa, karena memang sayangnya banyak di antara karya-karya penting ini hari ini jadi koleksi di Belanda sana, di Amsterdam. Hanya beberapa yang kita bisa menikmati di Indonesia hari ini, tapi insya Allah nanti pada saatnya juga kita bisa mengakses. Jadi suluk-suluk yang paling terkenal, yang pertama mungkin teman-teman masih ingat, ada suluk Wujil. Nanti kita bahas suluk Wujil ini, kita ungkap sedikit-sedikit isinya apa. Kemudian ada suluk Khalifah. Suluk Khalifah ini isinya kisah dari Sunan Bonang tentang perjalanan beliau mencari ilmu ke Malaka, yang tadi yang sempat saya singgung sedikit. Ada suluk Kadresa, ada suluk Rego, ada suluk Gentur, ada suluk Wasiat, ada suluk Pipiringan, ada suluk Jebeng, dan lain-lain. Nanti silahkan teman-teman yang tertarik untuk mendalami ajaran-ajaran Kanjeng Sunan Bonang. Banyak ajaran beliau ditulis dalam bentuk suluk, dan isinya sebagian besar merupakan petunjuk dan kisah pengalaman beliau menjalani jalan sufinya. Makanya judulnya sebagian besar suluk. Baik, kita awali dari salah satu karya beliau yang paling, ini satu-satunya karya yang bentuknya itu prosa, yang lain kan modelnya suluk. Kita awali, ini karya ini kadang orang menyebutnya Kitab Bonang, kadang menyebutnya Primbon Bonang, atau kalau di barat dikenal dengan istilah adalah Pitutur Syekh Bahari. Kita mulai dari sini saja, nanti yang Mujil agak belakangan. Jadi kitab ini, buku ini satu-satunya yang coraknya itu prosa, tidak seperti suluk-suluk yang lain. Isinya dialog tanya jawab antara guru dan murid. Nanti kalau teman-teman menggali suluk-suluknya Sunan Bonang, di dalamnya akan kelihatan sekali pengaruh dari 2 tokoh besar tasawuf Persia. Yang pertama adalah Imam Ghazali, dan yang kedua Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Oke teman-teman, mungkin hanya ini dulu yang bisa saya sampaikan, kajian tentang Sunan Bonang dan gagasan-gagasan pemikiran beliau. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sedikit bisa sampaikan. Terus lestarikan adat, budaya, dan spiritual Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.